Kadang-kadang gini, orang tuh nggak tahu dia mau jadi apa, karena mereka nggak pernah bikin assessment. Bener. Gue yakin itu karena beberapa temen gue yang pernah bilang ke gue, "Jok, lu kan beruntung karena dari kecil lu tahu lu mau jadi apa." Gue bilang, "Lu juga belum telat. Lu bikin assessment terhadap diri lo." Gitu. Assessment Hmm. gimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore ini saya dapat kehormatan bisa ngobrol dengan sahabat lama dari zaman SMA, Joko Anwar. Apa kabar, Jok? Mantap. Alhamdulillah, Bang. Sehat kok ya? Sehat, alhamdulillah. Kita makin bengkak aja kita dua ini ya. Hah? Ini nggak bengkak ini. Enggak lah, dulu kalau Sehat lah. SMA kan kita langsung nggak jelas gitu. Apalagi waktu kau pas kibra kan badan kau tegap gitu. Masih Sekarang berapa? 30 tahun lalu itu. 91, 92, 91. Iya. Berapa tahun lalu itu? 30 tahun lalu. Yalah, Masya Allah. Masih ingat kau baris berbaris macam mana? Dulu kita suka ini ya, baris berbaris ya. Kita anak pramuka loh kan, anak pramuka. Pramuka sama anak ini, anak pengibar bendera di sekolah. Dan ada satu yang sekarang justru mungkin sedikit banyak membentuk dirimu juga tuh. Kita dulu pendiri Sanggar Seni Semansa. Iya kan? Kita sanggar seni yang kita jadikan alasan buat bolos dari kelas. Yes. Kita punya setumpuk surat izin meninggalkan kelas. Kepala sekolah ngasih kita setumpuk surat keluar dari kelas. Udah ditandatangani semua ya. Untung nggak kita jual ya ke orang-orang. Iya. Harus kalau kita jual jadi duit juga tuh. Alasannya latihan baca puisi gitu. Iya, jadi teman-teman, ini saya dapat kesempatan cari waktu yang susah banget dari orang sibuk, super sibuk. Mr. Joko Anwar, the famous, infamous, semua deh, pokoknya notorious, semuanya Anda melekat pada dia. Joko Anwar ini adalah sahabat saya waktu SMA, kita dulu adik kelas sih sebetulnya Joko ya. Tahun di bawah gue ya, Joko. Tahun di bawah gue, terus lu ikut AFS ke Amerika, and Ini then 2 tahun. jadi 2 tahun selisihnya. Tapi ya usia tak beda jauh lah. Kita beda 11-12 saja ya kan. Beti. Jadi hari ini teman-teman saya pengen ngajak ngobrol. Kalau soal bagaimana kiprah Joko bikin film, udah banyak lah cerita di mana-mana. Cuman nggak banyak yang mungkin mengetahui kenapa Joko Anwar jadi Joko Anwar seperti yang sekarang kita kenal. Kita mengenalnya seorang anak yang hobinya bikin apa tuh drama satu babak, dua babak, ya kan. Kalau lagi ada acara sekolahan, Maulid Nabi misalnya, dulu kita pernah mengadur itu, The Merchant of Venice, benar nggak sih? Betul, The Merchant Benar of Venice. itu judulnya ya, The Merchant of Venice, lalu kita adaptasi jadi sebuah Karya drama. Shakespeare. Iya, karya Shakespeare yang kemudian kita adaptasi jadi drama-drama. Dan nah ini teman-teman, menariknya adalah perjalanan hidup Joko, nanti mungkin dia ceritalah bagaimana dia menjadi dirinya saat ini. My point is, Jok, to ask you to give insight buat para anak-anak muda barangkali, dan juga siapa saja sebetulnya yang wants to turn their passion into the career. Karena banyak orang punya passion tapi nggak jadiin karir. Gue sebetulnya juga kan kita sama-sama dulu di Sanggar Seni Semansa. Kau tau lah, aku anak seniman juga, ya kan, ngeband juga, gitu, nari kesana kemari, baca puisi, juara 1 Sumatera Utara. Kau juga bikin film drama satu babak, pemainnya cuma satu orang, judulnya Aku, ya, masih ingat aku tuh. Oh ya? Lupa aku. Kau pokoknya, kau dari segala macam ini, kau lah pokoknya semua sendirian aja. Lucu kali tuh. Ya, dipentaskan dalam sebuah acara api unggun di sekolah. Untuk kita nggak bakar meja ke sekolah. Ya, so ngapain aku waktu itu? Aku ngapain waktu itu ya? Nggak tahu, pokoknya itu persami kali di sekolah tuh. Pokoknya kau ada apalah gitu. Aku main harmonika, terus kau baca puisi drama satu babak judulnya Aku. Aku ingat tuh, Jok, karena Apa? Iyalah, kau saking banyaknya karyamu ya. Ya, jadi poin saya teman-teman, passion into career. Jadi saya juga passionate di dunia seni. Joko juga passionate di dunia seni. Tapi dia yang benar-benar dari, kita dulu berempat tuh Sanggar Seniman saya. Gua, aku, kau, Yuli Diananggri, dan almarhum Uun Khairunisa. Oh iya ya? Iya, almarhum Uun tuh, kita berempat. Ya, Uun tuh udah almarhum. Almarhum kena kanker cervix.
Cervix Oh, cancer. Udah lama, udah bertahun-tahun yang lalu. Jadi kita berempat, tapi kayaknya yang benar-benar jadi seniman, membangun karir sebagai di dunia seni adalah Joko Anwar. So I want temen aku. to, ya aku Tapi pengen, semuanya kan seni sebenarnya. Kau kan juga seni, maksudnya seni berbicara. ya, Aku but nggak it's bisa not, tuh berbicara. Aku but nggak bisa that's, tuh berbicara di depan publik secara lancar kayak kau tuh. Pasti aku terbata-bata dan aku kan pemalu sebenarnya kan. iya, iya, iya. Introvert. Iya, iya sih. Kalau introvert, kau introvert sih, Jok. Kau introvert yang Introvert. berusaha ekstrovert. Iya itu betul. Iya kan? Tapi nggak Dan ada yang tahu aku siapa sebenarnya. Nggak ya, pernah ada cerita. salah satu ciri kenapa kok aku yakin aku percaya kau adalah introvert, hobimu nonton pergi sendirian itu dari zaman dulu. Iya. Kau bisa pergi sendirian nonton di bioskop back to back, that's your life, right? So ya itu tujuan aku sebetulnya, karena di channel YouTubeku ini aku pengen bisa sharing pada banyak orang tentang orang-orang yang ada di sekitar aku lah, paling tidak saat ini, nanti mungkin bisa lebih luas lagi. Intinya gini, it's not about how you make films, how you make film udah di mana-mana. What I want to know adalah how you become you right now. So where do you start? Tadi menarik soal passion ya Bang, karena menurut aku itu passion itu bisa membantu dan bisa menjerumuskan gitu. Iya sih. Artinya gini, kan kita ingin ketika kita bekerja, kita mengerjakan sesuatu yang tidak jadi beban buat kita karena mungkin kita nggak suka sama bidang itu, tapi kita ingin mengerjakan sesuatu yang kita suka. Jadi kita tidak merasa seperti hanya mencari uang mengerjakan sesuatu yang kita nggak suka gitu. Ya, like Dan doing passion. hobi lah jadinya ya. Jadi kayak hobi tapi dibayar gitu. Cuman gini, banyak orang yang juga aku lihat di industri film dan di banyak industri lain, dia punya passion tapi dia tidak bisa membekali passion itu dengan sesuatu untuk dia jadikan profesi. Itu juga berbahaya karena banyak sekali orang yang dengan pikiran dia punya passion, dia mengejar sesuatu yang nggak bakal pernah dia dapat gitu. Jadi, my point is, pertama kita harus bikin assessment terhadap diri kita sendiri dulu. Oke. Semudah mungkin semakin baik. Kalau aku kebetulan dari kecil memang hidupnya itu dari nonton film ya. Dari umur 5 tahun aku udah nonton film ke bioskop. Kebetulan aku di rumah, di keluarga tidak mendapatkan pelajaran tentang hidup. Di sekolah juga tidak mendapatkan pelajaran yang banyak tentang hidup gitu. Jadi aku haus akan bagaimana cara berinteraksi dengan orang, bagaimana menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia lain, dan itu nggak didapat dari keluarga dan dari sekolah. Jadi aku belajar dari film. Jadi film-film yang aku tonton itu kan selalu menunjukkan karakter. Dan karakter-karakternya kan berinteraksi dengan karakter lain. Dan itu tentunya aksi-reaksi dari perbuatan mereka ada konsekuensinya gitu. Dan aku belajar dari itu, dari banyak film. Jadi aku tahu bagaimana caranya bertingkah laku, tahu caranya bagaimana menempatkan diri tengah-tengah orang lain. Sehingga ketika aku mulai dewasa, aku berpikir bahwa aku udah belajar banyak sekali dari film. Aku ingin membuat film dengan harapan bisa memberikan efek yang serupa kepada orang lain gitu. Jadi membuat film yang memberikan sesuatu kepada penonton. Apakah itu pengalaman hidup, apakah itu memberikan mereka sesuatu untuk mereka pikirkan. Kan ada juga film yang tidak memberikan pelajaran gitu. Aku sih lebih prefer film yang tidak berceramah, tidak memberikan pelajaran, tapi menggulirkan sebuah pertanyaan yang akhirnya otak kita dipaksa untuk bertanya dan memproses sehingga kita come up with something yang kita ambil kesimpulan kita sendiri untuk diri kita. So, pertama tadi yang boleh aku simpulkan nih, karena udah panjang juga supaya audiens kita bisa paham. You modeling life through film, gitu ya? Bisa dibilang gitu ya. Jadi lu memodel bagaimana lu harus survive di dunia ini, hidup dari film, dan terinspirasi dari bagaimana lu get learning dari film, itu jadi semacam mission dalam hidup lo untuk kemudian mau menjadikan film sebagai cara lo untuk membuat orang juga learning something, tapi tidak menceramahi. Gitu. Wah, itu bagus itu. Itu memang jago kok kalau untuk menyimpulkan. Ya kan aku mendengarkan dengan sungguh-sungguh, Jok. Jadi aku intinya coba cari tahu. Pelajaran hidup aku pelajari dari film-film yang aku tonton karena tidak aku dapatkan dari tempat lain. Sehingga aku ingin membuat film dengan harapan supaya film bisa memberikan efek yang sama kepada penonton film aku. Tapi aku lihat memang dari mulai SD, SMP, SMA kan memang aku udah bikin bukan film tapi zaman dulu tuh kita di sekolah sering bikin teater ya. Kita bareng bikin drama sekolah gitu karena kamera nggak segampang sekarang mendapatkan. Jadi bikin susah. Dan dari situ aku lihat hasilnya kan kita bisa lihat ya kalau kita bikin sesuatu kan hasilnya itu ada respon orang. Kalau misalnya kita bikin sesuatu untuk dipertunjukkan tentunya orang yang melihat akan memberikan respon gitu. Dan aku selalu tanggap itu akan respon orang, tanggapan orang terhadap karya aku dan ternyata dari beberapa yang aku kerjakan it's not bad. So aku bisa pursue itu. Sehingga ya itu aku pursue dan aku punya satu hal yang aku pegang teguh dari aku kecil. Palingan dari remaja lah. Aku selalu punya
GPS, Bang. Apa itu? GPS ini adalah goal, plan, dan strategi. Oh, menarik nih. Jadi dalam GPS. hidup, aku punya goal. Goal aku adalah menjadi seorang filmmaker. Aku bikin plan. Plan ini adalah segala sesuatu yang kita buat untuk mencapai tujuan kita. Oke, before you Ada continue, S, ya. before you continue, mari aku boleh tanya sedikit soal goals ini nggak? Boleh. Itu benar-benar sebuah conscious mind, lo pengen jadi director film, Ya. atau itu come up belakangan, yang penting gua terlibat di industri film, atau gimana sih sebetulnya? Sutradara itu dari awal sih. Oh, jadi dari awal. Bisa dibilang dari SMP ya, dari aku belasan tahun lah. Kita masuk SMP udah mulai bikin film, udah bikin drama tuh umur 13-14 tahun. Ya, aku ingat kau sering menjadi sutradara di drama-drama yang kita buat. So, berarti benar-benar dari awal ada sebuah kesadaran penuh tentang what you want to become as as sutradara gitu ya. Ya. Dan itu aku beruntung kayak gini. Menarik. Yang aku syukuri dalam hidup aku tuh bukan karena aku diberikan otak yang lumayan pintar. Yalah, anak ITB gitu kan. Bukan otak yang lumayan pintar, tapi clarity itu dari kecil aku tahu aku mau jadi apa. Nah itu penting. Gitu. Soalnya aku banyak sekali orang kalau ditanya what do you want to become, pokoknya sukses. Itu nggak clear menurut gue gitu kan. Instead of saying gue mau jadi pemadam kebakaran, clear gitu. Dia mau jadi apa gitu. Karena bukan apa yang kita miliki baru membuat kita menjadi apa, tapi kita mesti tahu dulu kita mau apa, baru kemudian tadi mungkin kaitan nanti dengan planning dan strategi yang akan lu ceritain. Tapi di umur muda itu, ini to be honest ya, menurut aku agak luxury ketika ada seorang remaja, boleh disebut ya, remaja waktu itu usiamu, bisa bener-bener, bolehlah katakan hakul yakin gitu ya, clear banget, crystal clear, paling aku mau jadi sutradara gitu. Ada nggak sesuatu atau environment yang mendukung, atau apa sih yang dengan sengaja kau lakukan, misalnya kau kumpulkan informasi dari film dan seterusnya, sampai kau come up dengan, iya deh, aku mau jadi sutradara, itu bisa nggak? Ada nggak gitu-gitu ya, Jok? Jadi sebenarnya bukan cuma jadi sutradara ya, jadi penulis dan sutradara, yakni yang aku kerjakan sekarang gitu, writer director. Dulu itu aku dari mulai SD, ketika aku bukan SD pun udah selesai bisa baca tulis, setiap aku nulis film, setiap aku nonton film, aku selalu tulis lagi tuh. Kalau misalnya nonton film di bioskop, pulang ke rumah aku tulis lagi di buku catatan, sinopsisnya. Oh gitu? Kau tulis ulang? Sampai dengan SMP kelas 2 gitu, mungkin ada segini tuh tingginya, ada kayak buku catatan itu kayak setengah meter atau 40 cm tingginya, dan itu somehow hilang kemana, aku sedih banget sih itu. Jadi aku nulis tuh, dan lama-kelamaan aku tuh bukan cuma nulis sinopsis dari film yang aku tonton, tapi aku kembangkan lagi. Jadi misalnya aku nonton film, aku pulang aku tulis sinopsisnya, tapi terus aku kembangkan lagi menjadi sesuatu yang lain gitu. Dan itu terdokumentasi yang baik sebenarnya. Aku nggak tahu siapa yang buang itu. Jadi itu yang aku lakukan dari kecil, memang sudah tahu, dan akhirnya aku mengadaptasi beberapa karya kayak dari Shakespeare yang jadi Merchant of Venice yang kita bilang tadi. Gitu. Dan itu clear conscience, memang aku berpikir aku pengen jadi seorang sutradara dan penulis film, dan ini cara aku untuk mengasah gitu. Dan memang ini agak jarang ada ya, apalagi di anak-anak zaman dulu kan. Zaman dulu kita nggak begitu bisa ada environment yang bikin kita fokus kita mau jadi apa. Kalau sekarang mungkin gampang belajar, terus orang tua juga lebih pintar mendidik anak. Zaman dulu kan kita meraba-raba sendiri gitu. Jadi itu yang aku bilang, itu clarity itu yang menurut aku satu anugerah yang aku dapatkan gitu. Bagaimana aku cara mendapatkannya? Aku kurang jelas kalau ditanya kenapa aku begitu clear ingin menjadi seorang sutradara dan penulis. Tapi gini, dari 9 bulan tadi, dari kecil aku menonton film, dan aku merasa aku banyak belajar dari film. Jadi aku ingin membuat film itu dari kecil. Aku berpikirnya udah lama tuh. Jadi ketika aku dari kecil nonton film, udah lama-lama kayaknya kalau misalnya aku bikin film ditonton orang itu menarik ya gitu. Jadi mungkin waktu aku kecil nggak berpikir aku ingin membuat film sehingga orang bisa mendapatkan efek yang sama ketika aku menonton film, itu nggak. Tapi mungkin cuman berpikir, ini aku nonton film kok seru ya, kayaknya kalau aku nonton film juga seru juga gitu. Itu jadi, sih menurut aku gitu. Jadi ini mungkin sedikit ada penelitian yang dilakukan oleh Malcolm Gladwell di bukunya Outliers. Barangkali mungkin kau pernah baca buku itu. It's a very good book, Outliers. Jadi orang-orang yang sukses di bidangnya seperti Bill Gates dan seterusnya, itu memang mengakumulasi jam terbang, istilahnya dia. The flying hours, 10,000 flying hours itu kan prinsip yang ada di buku itu. Jadi kalau boleh aku simpulkan, sebetulnya yang terjadi pada kau ini adalah kau mengumpulkan ribuan jam terbang menonton
menulis ulang skenario film dan resensinya dan kemudian mengadaptasinya, jam terbang itu membangun sebuah skill gitu atau keahlian yang kemudian memperkuat kecintaanmu terhadap dunia film dan akhirnya kau come up dengan clear conscience, aku mau jadi writer dan sutradara gitu. Ya, kayak that's true gitu. Artinya kalau seandainya waktu itu hobimu adalah bukan nonton, misalnya hobimu adalah let's say baca buku misalnya gitu ya, dan menulis ulang kembali buku itu, mungkin sekarang kau jadi penulis buku barangkali gitu ya kan, atau buku-buku motivasi gitu kan, bisa jadi buku-buku motivasi seperti tokoh di dalam musikal On Road-mu itu yang aku ingat banget tuh, aku suka banget lagu-lagu di On Road. Kapan bikin lagi dong On Road itu? I love that. Bikin musikal itu lama Bang, jadi kita persiapannya sampai dengan 9 bulan. Kalau mau bagus ya, jadi persiapan kita 9 bulan baru kita manggung gitu. Dan itu di Indonesia agak susah karena belum ada orang yang jarang lah orang bisa hidup purely dari menjadi stage actor. Jadi mereka juga harus meninggalkan pekerjaan mereka sehari-hari untuk bisa latihan On Road. Dan aku nggak bisa meminta orang berkorban segitu besar lagi untuk membuat musikal. Right. Let's talk about On Road in another time. Tapi aku akan sangat mensupport kalau kau bikin On Road lagi. Anyway, jadi sekali lagi, you have a clear conscience tentang what you want to become as a writer and as a director, karena ada akumulasi dari sebuah kecintaan yang kau lakukan terus-menerus, menonton dan kemudian menulis ulang. Dan menulis ulang itu menurut aku bagus banget, ya. Aku nggak tahu apakah kau pernah ceritakan hal ini, dan menurut aku itu a very good tips, karena tadi dari 10.000 jam terbangnya Malcolm Gladwell yang di Outliers itu, that's what happened to you, dan itu mengakumulasi skill. So, itu seperti yang aku bilang tadi, kan aku punya ketertarikan, punya passion tentang film, dan ternyata ini berlanjut dari mulai aku kecil sampai dewasa. Jadi aku berpikir ya ini yang harus aku lakukan dalam hidupku gitu. Bagaimana cara mencapainya? Aku bikin tadi itu yang goal, plan, dan strategi. Goal sesuatu yang kita bikin sebagai tujuan, plan adalah sesuatu yang kita step by step-nya gimana supaya mencapai tujuan, dan strategi adalah bagaimana supaya our plan works, termasuk bagaimana kalau misalnya plannya mentok. Misalnya aku pengen jadi seorang sutradara, seorang penulis skenario, bekerja di film, di industri film. Aku ketika SMA mencoba untuk membuat drama-drama untuk belajar. Ya kan, cara menulis skenario, cara menyutradarai aktor dan sebagainya. Lulus dari SMA, tentunya kalau misalnya kita mau masuk ke industri film, kita belajar yang ada hubungannya sama film. Aku mencoba untuk masuk sekolah film pada waktu itu cuman ada IKJ. Iya, IKJ. IKJ kebetulan itu terlalu mahal untuk keluargaku. Kan kau tahu sendiri aku miskin. Jadi ketika dihitung-hitung ternyata ini kayaknya nggak bisa dimasuki IKJ karena tukang bengkel gitu, bawa-bawa terus. Iya kan, bapakku cuma tukang bengkel, ibu juga cuma jualan kain di pasar. Oke. Terus jadi, nggak bisa masuk IKJ karena uang kuliahnya mahal, uang prakteknya apalagi gitu. Itu plannya kan tadi mau masuk sekolah film, tapi gagal. Gimana strateginya gitu tetap mencapai goal? Aku berpikir kalau misalnya aku masuk ITB, kenapa nggak seni rupa? Atau di ITB kan ada seni juga, mau seni rupa atau apa gitu nggak? Nggak, aku berpikir gini, di ITB itu, tujuan aku masuk ITB hanya karena ada ekstrakurikuler namanya Liga Film Mahasiswa, LFM ITB, di mana anggota-anggotanya tuh bisa belajar pegang kamera dan bikin film pendek, belajar, gitu. Aku ingat dulu waktu kau masih kuliah di ITB itu, aku pernah main ke kosan kau itu isinya VHS di mana-mana tumpukannya ya, dengan kamera. Dan ada satu film Amo. Oke. Dan kau memang memfilmkan ospek dan seterusnya ya, banyak sekali aktivitas kau di ITB dulu. Nah, ketika aku mencoba setelah masuk ITB, aku memilih bukan seni rupa karena seni rupa itu buat aku is a hard work gitu, dan tidak terlalu ada hubungannya dengan film. Jadi aku mengambil sesuatu yang mungkin bisa mengkomplementaris seni aku gitu. Tentunya aku ambil jurusan teknis juga, teknik penerbangan. Teknik penerbangan gitu. Gitu. Karena dulu aku tanya sama teman-teman aku, yang paling susah itu di ITB itu apa sih? Gitu. Terus mereka bilang, ada ini sama teknik penerbangan. Oke, aku ambil teknik penerbangan. Lulus ITB ternyata aku gak keterima di Liga Film Mahasiswa karena mereka pakai ospek. Karena mereka pakai ospek dan aku nggak setuju gitu. Orang mau belajar film kok di ospek, apa hubungannya? Gitu. Akhirnya nggak masuk ke LFM gitu. Akhirnya mencoba untuk lulus dengan cepat. Plannya adalah lulus dengan cepat dan melamar ke PH-PH di seluruh Indonesia. Akhirnya aku lulus dengan cepat, 4 tahun lebih sedikit, lulus dari ITB.
Dan aku mengirimkan surat lamaran ke semua pihak. You name it lah yang ada di Indonesia semua aku kirimkan. Surat lamaran supaya bisa bekerja di mereka, magang juga nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang nerima karena latar belakang aku bukan apalagi film ya. atau apa Seni gitu. aja enggak, jadi mereka nggak nerima gitu. Terus aku berpikir, oh my god, plan aku nih kok mentok terus nih. Aku bikin strategi apa lagi ya? Oke, aku berpikir kalau misalnya aku jadi kalau aku menjadi seorang jurnalis, aku mungkin bisa menginterview orang-orang yang sudah bekerja di film dan somehow membangun koneksi dan network gitu. Ternyata jadi kau pindahkan bangun network dulu gitu ya. Aku berpikir seperti itu. Artinya jadi tadi membangun environment yang bisa melapangkan jalan kau, gitulah kira-kira. Betul. Cari environmentnya gitu ya. Ya, karena gini di Indonesia itu kalau misalnya kita mau masuk ke industri film sampai sekarang itu tidak ada sistem agency. Kalau misalnya di LA di Amerika itu lo mau bekerja di Hollywood misalnya atau di Amerika in general, ada agency. Kau punya agent. Jadi kau masuk kayak sekarang misalnya aku direpresentasikan oleh Creative Arts Agency. Jadi CAA adalah agensi terbesar di Amerika, mereka yang merepresentasikan aku. Aku nggak perlu harus bawa portofolio ke PH-PH, tapi nanti mereka yang mencarikan. Nah di Indonesia, kau harus masuk sendiri dengan cara membangun networking dengan orang yang ada di film. Dan itu nggak gampang pasti. Nggak gampang banget. Dukanya apa, Dok? Suka dukanya apa, Jok? Dan barangkali ada orang-orang yang pengen seperti kau nih, misalnya udah mulai berpikir untuk masuk ke industri ini gitu. Tell us what will be the challenge and how you overcome the challenge. Lo pasti nggak dipandang, lo pasti dipandang sebelah. Oke, lanjutin dulu. Dipandang sebelah mata misalnya atau apapun, boleh nggak? Bukan. Jadi gini, aku sih nggak pernah dipandang sebelah mata ya. Ya, tapi kan tadi kau ngelamar nggak ada yang nerima juga anyway. Itu tidak dipandang kedua belah mata. Bukan dari sebelah, dua-duanya. Dua-duanya tutup mata mereka. Nah, jadi ya terus aku berpikir jadi jurnalis. Aku jadi jurnalis ternyata tidak semudah itu. Jadi kalau misalnya kita jadi wartawan, kita nggak bisa milih assignment kan. Jadi aku masuk kepilih masuk di Kompas dan Jakarta Post pada waktu itu. Dan ternyata Jakarta Post kita bisa langsung jadi jurnalis ke lapangan tanpa harus belajar dulu di kelas. Gitu. Jadi aku memilih Jakarta Post karena lebih cepat prosesnya. Aku jadi jurnalis Jakarta Post, aku ditempatkan bukan di meja entertainment yang dimana kita bisa ketemu sama orang film, tapi crime. Aku berpikir, wah gimana supaya aku bisa ketemu sama orang film. Akhirnya aku berpikir gini, aku bikin review film deh. Dan ketika aku jadi jurnalis mengurusin crime, aku bikin review film pada waktu itu. Aku kasih ke editor, dan editor aku seneng banget. Akhirnya aku dikasih kolom sendiri. Karena memang bagus banget tulisannya, tapi aku tetap harus mengerjakan desk crime gitu. Jadi dua-duanya ya, desk crime sama menulis resensi film every week. Film, betul. Dan ternyata menjadi kritikus film itu tidak membuat aku lebih dekat dengan orang film, justru aku malah dibenci oleh sebagian orang film. Jadi plan tadi itu mentok lagi tuh, ya kan? Cing, mentok lagi. Bikin strategi lagi. Strateginya apa supaya aku tetap bisa mencapai goal? Aku bikin film pendek, judulnya Amok, yang salah satu pemainnya adalah Ferdi Rifa Hamzah. Dokter seleb sekarang. Dokter seleb. Nanti aku interview dia juga nih. Dan akhirnya film pendek itu masuk kompetisi di SCTV jadi juara 2. Oh ya, aku nggak tahu itu. Oh ya, sampai juara 2 ya. Dan inilah yang akhirnya aku gunakan sebagai portofolio. Tentunya aku juga bertemu dengan beberapa orang film yang very open-minded dan very helpful. Beberapa diantaranya ada Nia Dinata, terus ada Avi Samara, produser, ada Mbak Sekaraya Asmara, produser, sutradara, penulis, dan ada juga yang senior gitu. Mereka inilah yang akhirnya aku juga kenal Teh Nia Dinata itu dari interview. Jadi aku mewawancarai untuk Jakarta Post. Kenalan. Akhirnya kita ngomong soal skenario dan dia nanya, kok lu bisa ngomong skenario sih, kan lu wartawan gitu. Terus aku bilang gini, aku juga udah nulis skenario Teh gitu. Oh iya, karena aku memang dari kuliah udah nulis skenario tuh beberapa. Akhirnya aku kasih dia skenario Janji Joni. Aku main di situ. Nah, yang kau main. Dan dia ternyata baca skenario Joni 20 halaman pertama, dia seneng banget. Dia bilang, aku kasih dia jam 6 sore, jam 11 malam dia telepon, dia bilang kita harus ketemu besok. Besok-besoknya ketemu, dia bilang, gue mau nulis skenario untuk film gue kedua tentang orang-orang yang umurnya 30 tahun ke atas di Jakarta. Itu arisan ya pokoknya. Gue mau ngajak lo, dia bilang, lo mau nggak? Gue bilang, ya mau gitu. Nanti kalau misalnya kita bikin arisan, ini berhasil, nanti Janji Joni kita produce, lo nge-direct gitu. Ya udah, the rest is history. Jadi, gue punya goal, gue punya plan, stepnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau misalnya mentok,
nggak jalan, gue punya Ya. strategi bagaimana supaya kembali on track gitu. Karena kadang-kadang orang punya goal, mereka punya plan, kalau misalnya tiba-tiba Mentok. dialihkan oleh satu dua hal, apakah sesuatu yang menghalangi ataukah sesuatu yang membuat mereka lebih tertarik, uangnya lebih banyak biasanya di sana. Kadang-kadang tujuan kita itu jadi bengkok. Dan Nah itu pertanyaan aku sebetulnya. Itu pertanyaan aku. Kalau bahasa Arabnya istiqomah nih. Yang buat kau istiqomah dengan goals kau itu, dengan begitu banyak hambatan dan masalah yang muncul, bentok sana mentok sini, mulai dari kuliah juga nggak masuk IKJ karena tadi mengaku orang miskin, terus kemudian juga emang orang miskin kan kau sering nganter aku pulang. Ya kau udah. pernah bilang gini, kau pernah bilang kayak gini, rumah kau ini Jok, itu kau pernah bilang. Iya. Ini, kau bilang, iya, kau percaya rumahku ini. Sementara Antasari Muda rumahnya, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, amin. Daerah yang sangat elit. Amin, ya Allah. Ya aja deh. Iya, jadi intinya gitu. Aku suka nih apa yang aku dengar barusan. Karena aku juga setuju dengan kau. Banyak banget orang, mungkin juga dalam hidup aku pernah begitu mengalami. Ada goals kita yang sangat ingin kita capai, tapi kemudian kita mentok dengan beberapa kejadian, akhirnya bukan membuat strategi to overcome, tapi adalah mengubah goals, gitu kan? Itu yang sering, itu yang sering orang lakukan. Mengubah goals lumayan, ada yang give up, jadi nggak punya goals lagi dalam hidupnya. Nah, itu lebih parah lagi. Yeah. What we want to learn now adalah, yang bikin lu istiqomah itu apa? Apa yang bikin lu kekeh gitu? Padahal lu belum berhasil kan? Dan nggak banyak orang yang bisa believe ya, gua menggunakan bahasa believe nih. Believe itu kan by evidence gitu kan. Kalau lu believe gitu pada sesuatu itu akan terjadi karena ada evidence dan ada banyak istilahnya faktor yang mendorong gitu sehingga lu believe itu akan terjadi gitu. Tapi kalau enggak, apa sih yang bikin lu istiqomah banget dan percaya bahwa lu bakal jadi itu? Yang bikin aku percaya banget dan istiqomah bahwa aku harus jadi filmmaker, harus jadi sineas karena aku bikin assessment terhadap diri aku sendiri. Nah, boleh cerita nggak assessment tuh? Sesuatu yang mungkin bisa dimodel orang nih. Assessment tuh gini, aku bisa melakukan sesuatu nggak ya? Jadi, of course ketika mentok pertama, mentok kedua, tentunya aku pikir ini mungkin susah dan kayak kalau aku pursue kayaknya mungkin bakal nggak sampai atau mungkin lama sekali gitu. So, aku bikin assessment, can I do something else? Oke, jadi lu sempat mikir juga alternatif yang lain gitu. Karena aku sempat jadi musisi, aku sempat jadi vokalis di sebuah band. Jacobians. It was okay. Di Bandung ya? I'm okay lah, I'm not bad, tapi I cannot be excellent di situ sebagai vokalis. Aku nggak bisa jadi excellent. Ya karena jam terbang lu belum banyak, nggak sebanyak ketika lu nulis skenario dan menikmati film. Mungkin itu dan mungkin juga bakatnya nggak di situ, nggak punya bakat itu gitu. Ya kan tinggal dilatih. Terus dilatih tapi kan after a while okay. Gitu. Kan, it's not me gitulah ya. It's not me. Dan beberapa juga aku lakukan gitu. Bahkan menjadi wartawan ini juga aku sempat reconsider. Maybe I can be a journalist gitu. Tapi as a journalist, I don't enjoy that much. Maybe I can be good at it, tapi I don't enjoy that much. Jadi kembali lagi, jadi yang paling penting itu assessment is a must. Gini, kalaupun misalnya lo nggak punya, kan nggak semua orang punya passion yang meluap-luap seperti kita, ya kan? Orang yang punya passion mereka beruntung, tapi orang nggak punya passion, what you can do is do an assessment to yourself, about yourself. What you can do best. Atau what you good at. What you are good at. Kadang-kadang ini orang tuh nggak tahu dia mau jadi apa, karena mereka nggak pernah bikin assessment. Benar. Gue yakin itu karena beberapa temen gue yang pernah bilang ke gue, Jok, lu kan beruntung karena dari kecil lu tahu lu mau jadi apa. Gue bilang, lu juga belum telat. Lu bikin assessment terhadap diri lo, gitu. Assessment gimana? Ya, sebodoh-bodohnya, ambil kertas, lu tulis what I like, what I can do best at. Gitu betul-betul ditulis. Kalau misalnya you cannot do a mind map di kepala lo, gitu, harus bisa bikin pakai kertas juga, gitu. Dibikin assessment, lo tuh sukanya apa, bagusnya apa, lo pernah bikin apa yang I think you are good at that thing, gitu. Assessment lah, however you want to do it, gitu, untuk mengetahui apa yang bisa lo pursue. Itu yang jarang orang lakukan sebenarnya. Jadi kadang-kadang mereka bilang, gua nggak tahu gua mau jadi apa. Itu sebenarnya mereka bukan nggak tahu, tapi mereka nggak bikin assessment. Self-assessment is really important. Jadi dalam self-assessment lo itu, dari sekian banyak hal yang lo assess tentang apa yang lo suka, apa yang lo ahli melakukannya,
lu dapat lagi kesimpulan bahwa ya memang gue tetap harus jadi sutradara dan penulis film gitu kan. Betul. Itu dia ya. Karena Jadi salah assessment itu satunya come up dengan situ ya. betul, sampai gini, dulu gue kecil kan, tempat tinggal gue kan lo tau sendiri kan, Bronx ya kan, orang-orang berantem pakai parang, pakai samurai, betul-betul yang kacau banget lah lingkungannya. Dan Iyalah. tentunya sebagai aku tuh dulu kan orangnya CCLGL gitu, cabi-cabi lucu gitu kan, jadi betul-betul kayak mukanya baik banget gitu, culun gitu. Sebetulnya Jadi iya. ya kan tentunya Sebetulnya iya. dibully gitu. Nah aku Bully sih enggak. itu dulu tuh Bang, aku tuh parah banget waktu kecil ya, umur kelas 2 SD udah dicekokin ganja sama abang-abang di sudut mana itu sampai mulutnya kelek. Serius. Umur 2 Mama aku tahun. bilang, iya kelas 2 SD. Oh, umur kelas 2 SD. Sini kok isap dulu Blair, isap Blair. Mantap apa? Aku ingatnya isap Blair gitu. Terus aku isap kan pulang-pulang gini kan, telat kan, kata mama aku, gimana kok? Gitu kan. Dikasih itu sama abang-abang itu, rokok, entar rokok apa? Gitu kan. Oh, digarap sama mama aku kan. Oh anjing kalian kok kasih ganja apa gitu. Jadi itu kacau banget. Jadi, nah aku sering kali ketika aku dibully sama orang-orang sana, kau tahu nggak apa yang aku lakukan? Apa? Aku cerita ke mereka. Ke siapa? Mereka siapa nih? Orang-orang itu? Ke orang-orang yang suka musuh. Jadi kan banyak kawan-kawan yang sebaya aku musuhin aku kan, suka ngebully. Tapi akhirnya aku ngarang ceritanya gini. Aku tadi nonton film bagus sekali lah. Film apa? Kata gitu kan. Aku cerita sampai aku dulu ingat, yang paling sering aku ceritakan sebuah film fiktif namanya Pendekar Rambutan. Ini pendekar, terus senjatanya itu rambutan. Dia bawa rambutan banyak, buahnya dia makan, terus kulitnya dilempar, bisa nempel kayak ninja gitu. Terus semua orang, oh gitu ya? Kayak macam gitu. Jadi ketika aku berpikir, waktu kecil aja aku can get away with problems by telling stories gitu. Jadi ya memang that's what I have to do sebagai filmmaker, kan telling stories. Iya. Gitu. Dan itulah yang kau temukan di assessmentmu itu, bahwa kau sebetulnya dari awal artinya punya capabilities, tukang cerita, imajinasimu jalan. Imajinasi jalan, terus semuanya berhubungan sama telling stories dan become a storyteller in film gitu, penulis dan sutradara. Ini menarik, Jok, karena begini, sebetulnya apa yang kau ceritakan ini ada bukunya juga sebetulnya, ada buku yang bagus buat dibaca, judulnya Good to Great. Kau pernah baca buku itu belum? Enggak. Itu penulisnya namanya Jim Collins, kau cari di Gramedia udah ada. Udah lama ada, itu buku lama soalnya. Di Good to Great itu ada satu konsep, Jim Collins dia bilang, kalau kau mau jadi orang dari good menjadi great, you have to do something yang merupakan perpotongan dari 3 hal. Dia menyebutnya hedgehog concept. Itu konsep hedgehog concept itu isinya begini, you have to do something you really good at, satu. Yang kedua adalah something that you're passionate about, sesuatu yang lu benar-benar suka. Dan yang ketiga, can create economic engine. Oh, itu tiga-tiganya aku lah itu, walaupun aku belum baca. Itu dia. Makanya sebetulnya si Jim Collins juga bisa menyimpulkan itu kan setelah mempelajari orang-orang sukses seperti kau lah misalnya salah satunya, bahwa orang-orang yang sukses itu memang fokus kepada apa yang menjadi passionnya dia, dan kemudian skill apa yang dia miliki, dan kemudian dia bisa melihat itu menjadi sesuatu yang bisa dijual atau orang butuh dan ada orang yang mau bayar untuk itu. Nah, itu barangkali untuk sekedar menyimpulkan dari apa yang kau sampaikan, bahwa kau istiqomah untuk tetap stay dengan goalsmu karena kau melakukan assessment bahwa kau menemukan memang kau tukang cerita dari kecil, imajinasimu jalan, dan kau senang melakukan hal itu, dan ternyata itu bisa mengeluarkan kau dari masalah. Artinya you're good at it, dan mungkin setelah dewasa kau lihat ini bisa jadi duit juga gitu. Artinya dalam artian sesuatu yang dibutuhkan orang. Terlepas bahwa kau juga punya misi tadi untuk mengedukasi orang dan seterusnya. Oke, so that's one about the goals ya. Dan tadi soal planning, guys, sebenarnya kau udah singgung juga. Jadi kau bikinlah perencanaan gitu ya. Tapi kemudian ada terbentur beberapa kali, tapi kemudian bangun strategi untuk kembali lagi ke jalur itu. Alright, so menarik sekali itu. Apalagi ya aku pengen dalemin ya. Soalnya, sorry? Itu sebenarnya masih half. Jadi tadi kau sebut ini itu betul tuh Bang, soal economic engine. Gitu. Jadi gini, kau misalnya aku udah jadi seorang sutradara dan penulis skenario ketika aku bikin Janji Joan di film pertama yang kau juga main gitu. Ya kan? Tapi habis itu nggak pernah diajak lagi aku main. Dan alasan kau cuma satu, aku ingat kali. Ajak aku Jok. Kuruskan badan abang dulu. Main fisik dia. Gendut kali nanti di kamera katanya. Ya kau carilah peran om-om gendut untuk aku. Gitu. Gak ada. Jadi aku nggak pernah kau ajak lagi main film sekarang. Itulah kau.
Jadi gini, Iya, iya, iya. ketika aku udah jadi sutradara dan penulis skenario kan terus berpikir, how can I live with doing this? Hmm. Ya kan? Hmm. In a way, bagaimana aku bisa create an economic engine seperti aku bilang. Hmm. Aku kemudian bikin GPS lagi. Gimana tuh? Goalnya adalah menjadi seorang filmmaker Hmm. yang bisa hidup dari film dan menciptakan film-film yang bermutu. Nah ini, soalnya gini, aku ingat sekali, kita pernah diskusi, Jok. Aku nggak akan sebut nama, tapi kau membandingkan seorang sutradara di Indonesia yang kau bilang, dia main asal bikin film aja, yang penting laku. Pokoknya pasar minta film horor, bikin horor. Pokoknya bikin azab-azab Yes, gitu. Pokoknya gitu. Sementara kau yes, istiqomah dengan apa kau mau. Dan itu seringkali tidak ya, laku di pasaran, lakunya di, katakanlah, apa namanya, festival-festival gitu. Jadi secara economic engine mungkin nggak terlalu banyak mendrive kau menjadi orang kaya pada waktu itu. Ini pemikiran aku ya, tapi aku ingat ya. kita pernah diskusi itu. Nah ini menarik Gini, nih, boleh nggak lebih dalam kau ceritanya? Kenapa dengan boleh, istiqomahnya itu, apa akhirnya economic engine ini jalan juga? boleh. Jadi gini, sutradara dan penulis skenario itu banyak, ya kan? Ya. Untuk bisa bertahan, untuk bisa jadi seorang sutradara dan penulis skenario yang sustainable di industri ini, satu yang harus kita miliki. Apa itu? Tahu nggak apa? Nggak tahu. Uniqueness. Iya, oke. Kalau kita unik, kita indispensable, tidak bisa digantikan sama orang lain. Kalau kita membuat sesuatu yang bisa dengan gampang digantikan oleh orang lain, kita mungkin 5 tahun, 10 tahun pertama bisa bikin film dan laku karena itu yang apapun yang diinginkan oleh produser, diinginkan oleh penonton pada saat itu kita bikin. Tapi setelah itu digantikan sama orang yang bisa membuat seperti itu juga. Tentunya bayaran mereka karena mereka lebih muda, mereka lebih murah dibayarnya. Yeah. Mereka nggak diva kayak lo karena lo udah lama banget kerja, jadi mungkin di mereka lebih humble, lebih enak diajak kerjasama dan sebagainya gitu. Jadi aku berpikir pada waktu itu, ketika aku membuat film dari mulai jadi Johnny, Kalab, dan segala macam, aku berpikir instead of cater to the audience pada saat itu, aku berpikir I have to create my own audience. Jadi kau masuk ke niche lah ya, lebih niche market lah ya. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan membuat film sesuai dengan yang aku mau, cara berceritanya yang aku mau, tapi aku tahu lama-kelamaan penontonnya akan bertambah. Dan ini terbukti dari mulai, jadi sebagai, kalau kita jadi seorang sutradara dan penulis skenario di industri film dimanapun, itu banyak orangnya. Kita hanya bisa menjadi seorang filmmaker yang sustainable kalau misalnya kita punya sesuatu. Uniqueness. Kalau kita unik, kita akan jadi indispensable, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kalau misalnya kita sesuatu yang apapun yang dimauin sama produser, apapun yang dimauin sama audiens pada saat itu kita bikin, kita mungkin 5 tahun, 10 tahun pertama kita bisa bekerja dapat uang banyak dari proyek-proyek itu. Tapi kemudian kita akan gampang digantikan sama orang lain yang mungkin lebih muda, lebih murah, dan lebih enak diajak kerjasama. Gitu. Ya, itu tadi udah kau ceritain tuh, tapi Iya, aku bikin film dari mulai yang pertama sampai seterusnya. Itu aku memutuskan untuk membangun audience, bikin film dengan cara bertutur yang aku memang suka. Jadi tidak mengikuti apa kata penonton pada saat itu film kita laku seperti apa. Tapi aku yakin ini akan bertambah penontonnya. Makanya dari mulai film pertama sampai akhirnya film Pengabdi Setan akhirnya menjadi film horor terlaris sepanjang masa Indonesia dan jadi film 17 tahun ke atas yang terlaris sepanjang masa di Indonesia. Jadi luar biasa. Congratulations. Dan sekarang sudah ada audience yang menonton film aku gitu. Ya, betul. Dan kalau misalnya mereka mau meniru cara aku bertutur, either mereka akan dibilang kok cara bertuturnya mirip Joko Anwar gitu. Atau ya nggak bisa karena kan aku membangun craft ini bukan dalam sebentar, ya kan? Membangun craftsmanship, cara aku bercerita kan dari aku SMP ketika aku pertama kali bikin, bahkan SD ketika pertama kali bikin teater dan sebagainya gitu. Dan satu hal lagi yang harus kita perhatikan adalah your name is your brand. Jadi aku percaya nama aku itu brand. Jadi harus dijaga. Satu itu. Yang kedua harus dipisahkan dari personal karena gini, kalau misalnya kita bikin film by Joko Anwar, ada orang mengkritik, yang mereka kritik itu bukan Joko Anwar tapi film Joko Anwar. Jadi kita bisa tidak mengambilnya secara personal kritikan-kritikan itu. Tapi nggak akan pernah terpisah. Nggak akan pernah bisa dipisahkan. Nggak bakal pernah terpisah, tapi kita bisa don't take personally. Kalau misalnya ada yang kritik dan sebagainya.
Jadi itu tadi tuh yang menurut gua penting tuh. Oke. Jadi creating economic engine-nya adalah menciptakan sebuah apa ya? Kalau teori manajemennya nih, kalau buku lagi nih, ini red ocean, blue ocean namanya. Oh ya? Ya, jadi kalau red ocean itu yang tadi. Jadi begitu udah banyak nih kayak sekarang nih kan, semua orang pengen jadi trainer juga, Jok. Udah rame banget nih. Udah banyak banget kayak aku nih jadi trainer gitu kan, dengan masuk pricing yang di bawah gitu kan. Jadi akhirnya ya aku bisa kalah tender dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka masuk di pricing lebih bawah. Red ocean itu ciri-cirinya adalah harga lebih murah. Kualitas I don't know, kadang-kadang bisa lebih jelek, kadang-kadang lebih bagus, I don't know juga. Tapi blue ocean adalah di mana kau tidak punya saingan di situ. Kau sendiri yang bermain di situ. Uniqueness itu yang kau ciptakan. So itu barangkali yang kau lakukan ya, barangkali ya, kalau boleh ditangkap ya. Nah, menariknya adalah kan di awal-awal kau membangun itu, film-filmmu kan ada biayanya juga. Siapa yang biayain? Maksudnya kau cek sendiri kan enggak, tadi kau bukan orang kaya. Tapi kau meyakinkan orang untuk mau mensupport dreammu itu ya aku nggak akan nanya dari siapa yang biayain, bukan itu. Tapi how do you get people to support you in that? Nah, kalau itu gini, presentasi. The power of presentation itu sering banget orang tidak memperhatikan. Do we still have time to talk about this? I think lo soalnya mau pergi lagi ya. Bisa 5 menit lagi. Oke. Kasih kisi-kisinya dikit. Nanti kapan next time kita bisa bahas soal presentasi itu lebih spesifik tuh. How to pitch, right? Tadi kan kita ngomong soal how to turn passion into career, itu udah gitu kan. Kalau misalnya kita ngomong how to make people believe in your project, kita udah ngomongin ya tentunya presentasi, pitching, how to pitch a project, gitu kan. Nah, untuk pitch a project tentunya ada beberapa agak lumayan panjang sih sebenarnya. Makanya kita nggak perlu. Intinya gini lah, kau berhasil meyakinkan orang kan untuk mau mensupportmu di awal-awal, karena itu kan ibaratnya kalau startup company sekarang kan bakar duit dulu di depan sebelum kemudian user dapat banyak dan kemudian orang mulai melihat manfaatnya dan mau terus menggunakan aplikasi. Dalam hal ini adalah orang jadi tahu siapa Joko Anwar dan kemudian menyukai film-film kau yang suspense itu gitu, yang bikin sakit jantung. Waktu nonton film Pintu Terlarang, aku dapat pengalaman nonton itu sakit jantung habis itu, pengajian. Tapi ya gitulah kira-kira ya. Mungkin next time kita bisa ceritain lebih jauh. Oke, Jok. So, mari aku simpulkan beberapa hal yang mungkin bisa audiens kita ambil ya. Jadi pertama adalah kenapa Joko bisa menjadi Joko saat ini adalah karena dari awal dia sudah memiliki sebuah gambaran yang vivid, yang clear conscious bahwa dia memang benar-benar ingin menjadi seorang sutradara dan penulis. Dan itu merupakan sebab akibat barangkali kalau boleh atas sebuah kebiasaan menonton dari kecil ya, dan kemudian juga menulis ulang skenario film yang ditonton ke dalam resensi dan mengadaptasinya dengan hal-hal lain, sehingga mengumpulkan ya yang kalau di bukunya si Gladwell tadi disebut sebagai 10,000 hours principles gitu kan. Dan itu membuat kau pada akhirnya perfect lah di areamu ini sekarang. Yang kedua adalah untuk bisa mengejar hal itu, kita punya GPS ya, goal, planning, dan strategi. Jadi goalnya clear, bikinlah planningnya gitu. Nah, planning nggak selalu jalan mulus, selalu ada masalah-masalah, benturan-benturan, dan dari benturan-benturan itu kau punya strategi-strategi yang kau lakukan. The thing is, nggak pernah jangan ubah goals-nya, tapi ubah strateginya untuk bisa mencapai goals itu. Dan tadi untuk bisa istiqomah, yang kau lakukan adalah kau assess dirimu untuk benar-benar menemukan what you really good at, what you're passionate about. Dan tadi kita sempat bahas juga tentang how you can create economic engine, karena pada akhirnya juga ini adalah karir kan. And as a professional, kita pasti dibayar dan seterusnya. Anything missing, Jok, dari apa yang aku sampaikan? Perfectly summarized. Thank you banget lah kalau udah bisa sharing ini. Mungkin ini bisa bermanfaat. Next time kita cerita-cerita lagi tuh. Soal pitching tuh kayaknya seru tuh. Boleh, siap. Banyak kali orang yang pengen belajar tuh how to pitching untuk bisa ada yang mau membiayai film saya gitu. Tapi mungkin kau udah pernah bikin tuh seminar di mana? Mungkin nggak menarik. I don't know, what do you think? Ya, ntar bisa kita omongin lagi. So, kapan kau jago main film? Kalau kau udah kurusan. Jawabannya sama aja. Aku nggak bakal kurusan.
Belum, nggak ada yang besar-besar badannya. Kan film-film aku sebelum ini kan selalu kecil-kecil. Iya, langsing-langsing semua orangnya. Ya siapa kek om-om apa yang dibacok gitu. Oke, Jok. Thank you very much ya, Jok. Mudah-mudahan Bang, apa thank yang you. kita ceritakan ini bermanfaat buat banyak orang. Siap. See you ya. Bye. Bye.